Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Laurentia Carla Cimpatara Djoman, biasa dipanggil Tia. Saya merupakan salah satu mahasiswi semester 3 Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari hukum perikatan, mata kuliah hukum perikatan, yaitu tentang asas-asas perjanjian. Jadi sebelumnya kita melangkah lebih maju mengenai kira-kira apa saja asas-asas perjanjian itu, kita harus mengetahui mengenai definisi daripada asas dan perjanjian itu sendiri. Jadi asas itu, kita mulai dari asas ya. Asas itu merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi pokok dalam berpikir atau berpendapat. Sedangkan untuk perjanjian itu sendiri, kita bisa lihat istilahnya dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa asas dan perjanjian itu atau asas perjanjian itu adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan daripada sebuah perjanjian. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian dari asas-asas perjanjian. Jadi asas-asas perjanjian ini terdiri dari beberapa asas. Jadi sebelum saya menjelaskan, jadi materi saya pada hari ini saya kutip dari beberapa sumber, yaitu yang pertama dari hukum online, lalu yang kedua dari buku Hukum Perikatan yang ditulis oleh I. Ketut Oka Setiawan, dan juga saya kutip dari channel YouTube yang bernama Law Land. Oke teman-teman, kita lanjut. Asas-asas perjanjian itu terdiri dari beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Lalu yang kedua ada asas konsensualisme. Lalu yang ketiga ada asas privacy of contract. Privacy of contract atau asas kepribadian. Lalu yang keempat ada asas pacta sunt servanda. Yang kelima ada asas itikat baik. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan asas-asas tersebut satu persatu ya, dimulai dari asas kebebasan berkontrak. Jadi asas kebebasan berkontrak ini dapat kita lihat terlebih khusus dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat itu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi asas kebebasan berkontrak itu ciri khasnya adalah kita bisa lihat dalam pasal 1338. Namun ada dua pengecualian daripada asas kebebasan berkontrak ini juga. Yang pertama adanya keadaan yang memaksa, yaitu adanya overmark. Lalu yang kedua adanya pernyataan dari pasal 1339 yang mengatakan bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan juga undang-undang. Oke teman-teman, lalu untuk asas kebebasan berkontrak ini, mengapa dia disebut demikian? Karena setiap pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka sepakati. Karenanya disebut asas kebebasan berkontrak. Jadi di sini adanya kebebasan untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Seseorang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi dalam asas kebebasan berkontrak ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama itu tidak boleh melanggar yang namanya kesusilaan. Lalu yang kedua tidak boleh melanggar ketertiban umum. Yang ketiga tidak boleh melanggar yang namanya peraturan perundang-undangan. Langsung ke contoh saja ya. Misalnya asas kebebasan berkontrak mengenai perjanjian jual beli. Jadi untuk perjanjian jual beli ini saya melakukan transaksi jual beli. Nah, hal-hal yang dilarang misalnya dalam peraturan perundang-undangan, misalnya narkoba. Narkoba tidak boleh diperjualbelikan karena menurut asas kebebasan berkontrak, narkoba merupakan suatu hal yang melanggar dari asas kebebasan berkontrak tersebut.
Oke teman-teman, kira-kira itu penjelasan dari asas kebebasan berkontrak. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai asas konsensualisme. Nah, jadi asas konsensualisme ini, syarat sah perjanjian secara hukum dapat kita lihat di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana memuat 4 hal. Yang pertama, adanya kesepakatan. Jadi dalam asas konsensualisme ini yang pertama memuat adanya kesepakatan. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan adanya sepakat dari mereka yang mengikat dirinya. Lalu yang kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Lalu yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Yang keempat, ada suatu sebab yang tidak bertentangan menurut peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman, untuk asas konsensualisme ini menekankan suatu janji yang lahir pada detik terjadinya konsensus. Jadi asas konsensualisme ini syarat sahnya itu dia dicantumkan atau terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada contoh soal dari asas konsensualisme. Jadi di sini adanya contohnya perjanjian sewa menyewa. Saya contohkan yaitu si A dan si B, yang dimana si A merupakan pemilik rumah sedangkan si B adalah penyewa rumah. Jadi si A dan si B melakukan perjanjian sewa menyewa yang dimana si B menyewa rumah si A selama 2 tahun. Jadi ketika nanti dilakukan pengembalian, sudah selesai masa sewanya selama 2 tahun, untuk segala kerugian berupa jika ada kerusakan dari rumah tersebut akan ditanggung oleh si B. Jadi jika si B melakukan perbaikan atau memperbaiki rumah si A, maka dia akan melakukan prestasi kepada si A tersebut. Tetapi jika si B tidak memperbaiki rumah yang disewa dari si A, maka si B telah melakukan prestasi terhadap si A. Jadi kurang lebih itu contoh daripada asas konsensualisme, yaitu adanya perjanjian, ya, adanya kesepakatan. Lalu yang ketiga, ada asas privacy of contract atau asas kepribadian. Jadi asas privacy of contract atau asas kepribadian ini bisa kita lihat dari adanya perjanjian yang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Jadi itu merupakan inti atau kata dasar daripada asas kepribadian, ya. Contohnya saya seorang mahasiswa ingin meminjamkan uang ke bank, misalnya saja, ya, saya itu disebut debitur dan pihak bank disebut kreditur. Jadi jika saya tidak membayar angsuran terhadap uang yang saya pinjam ke bank, maka pihak bank selaku kreditur tidak dapat menagih terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah keluarga saya, baik itu orang tua saya atau sanak saudara saya. Jadi kira-kira itu contoh dari asas privacy of contract atau asas kepribadian. Lalu asas berikutnya yaitu asas itikat baik. Jadi berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional diartikan adanya asas itikat baik itu yang pertama adanya kejujuran saat membuat kontrak. Lalu yang kedua beritikat baik saat membuat kontrak. Lalu yang ketiga, adanya kepatutan dalam pelaksanaan kontrak. Oke, kira-kira asas itikat baik itu terdapat 3 poin, ya teman-teman. Lalu yang kelima ada asas pacta sunt servanda. Itu asas yang menegaskan bahwa janji itu mengikat. Jadi asas pacta sunt servanda ini menjelaskan mengenai yang pertama, perjanjian itu merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, bagi pihak yang membuatnya. Lalu yang kedua, pengingkaran terhadap kewajiban yang ada dalam perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau prestasi yang sudah kita lihat dari asas konsensualisme tadi. Nah, kira-kira asas-asas perjanjian itu terdiri dari
asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas private of contract atau asas kepribadian, asas itikat baik, dan asas Pacta sunt servanda. Lalu teman-teman, ada juga beberapa asas tambahan yang saya ambil dari buku hukum perdata oleh Iketut Oka Setiawan ini, yaitu adanya asas keseimbangan dan juga asas moral atau kepatutan. Asas keseimbangan itu di mana kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang. Jadi adanya keseimbangan. Lalu untuk asas moral atau kepatutan itu dapat kita lihat dalam pasal 1339 yang mengatakan bahwa adanya keadilan dalam masyarakat, adanya kepatutan dalam hal moral. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Demikian penjelasan dari saya mengenai asas-asas perjanjian dalam hukum perikatan. Sekian dan terima kasih.